Sejak tahun 70-an dunia dibagi tiga. Satu negara dunia satu, kelas satu. Nomor dua negara dunia kedua, terus negara dunia ketiga. Yang satu itu Amerika, Eropa. Yang kedua itu dulu itu masih Jepang, Cina, dan seterusnya. Kita ini negara dunia ketiga paling asor, paling dewi. Kita ini dengan bangga, dosen-dosen di Undip dengan bangga, kita sebagai warga dari negara dunia ketiga lo malah bangga. Ya. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang dan kemudian, Amerika akan menjadi negara dunia kedua. Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu. Weke Cina. Ya, dipimpin oleh Cina, karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan. Karena Cina mau melakukan yang Anda tidak mau melakukan. Karena Cina tidak punya selawatan, tahlilan, dan lain sebagainya. Kono pokoknya ndolek duit terus. Sementara gue kayak penggawean, tahlilan, gerbek, pengajian, gitu. Apalagi Pak? Selawatan, ma'iyahan, manakipan, segala oke banget penggawean, sehingga konsentrasi keuangan dan materialismenya turun, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin omongkan di sini, dengan sudah ada bekal wabtagi ad-darul akhirah fima atakallah. Itu ya kalimatnya. Ingat-ingat. Carilah akhirat pada atau di dalam apapun yang Allah kasih. Apa wae? Kowe dikai Gusti Allah apa wae? Dolek ono akhirate. Ngono ya, misalnya ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Anda mau apa sekarang? Tahun 2025 ke atas. What are you going to do? Kamu mau apa? Gue harus jadi cleaning service, gue harus jadi satpam, gue harus jadi tukang demo bayaran, gue harus jadi apa? Gue harus jadi pengemis, gue proposal nang dindi, gue pura-pura jadi wong kritis padahal dikongkon satu pihak untuk demo pihak yang lain. Gue harus jadi apa? Gue harus jadi wong ngemis. Gue wong Jawa ya rata-rata ya. Gue milih ndi? Mati kaliren opo mangan tapi barang colongan. Tenan iki. Ngene, gue tahu ngerti to ceritane ana macan digodha kancil. Muangkel banget to kancil kuwi. Muangkel macane. Akhirnya diuber mlebu alas kae semak-semak ilang. Akhirnya ana kebo. Boh, ngerti ra ning ndi kancil mang? Ngerti jare kebo ngono. Ning ndi nanti, Bu? Ya tak dudu ning ambung sik bokongku. Akhirnya macan nyium pantatnya. Terus kerbau menunjukkan ini kono mau ning nggon semak-semak kono kae. Wah, macannya lari. Oh, ada bener, lari lagi, hilang lagi. Ketemu babi. Bi, kowe ndelok kancil ora? Ono kuwi mau mlayu rono. Ning ndi persisnya ning ndi? Ambung sik silitku. Akhirnya si macan ngambung silit. Didudui sama babi. Pokoknya ning kono kae ana wit-witan keketoke ndelik ning warane karo macan ilang meneh. Akhirnya ketemu siri-siri. Ngerti siri-siri? Ambung sik silitku nek pengen ngerti. Ora ngerti siri-siri ta? Orang ngerti siri-siri? Belum tahu krungu? Ayo nek kepingin ngerti, diladen sik silitku. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silit, ya lah.
Ya ra. Saiki iki ning Indonesia. Sarjana-sarjana, wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royoan mbuh universitas iki iku royoan untuk ngelamar ndilat silit ben urip. Ya ra, ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok, ya ra. Wes, sesuk kowe ketemu kanca-kancane siri-siri nang ndi? Apa kowe? Pengen ngerti kowe? Terus langsung kok bukanya. Oke. Aku ndek banget ngono-ngono kowe. Aku duwe kanca Pak Muzamil, orang Malang, Bang, dipecat. Dia kepala sekolah dipecat coba oleh kepala dinas. Gara-gara dia memainkan permainan saya. Jadi saya tuh pernah tahun 76, Anda belum lahir. Saya tuh menjadi juri lomba drama 5 kota sebanyak 53 grup, tiap malam nonton sampai jam 3 pagi, masing-masing 3 grup. 3 minggu penuh saya tiap malam ngelembur nonton tuh. Lah kesel tuh Mas, susah aku lah, yo iseng-iseng gak hiburan. Jadi kira-kira minggu kedua aku bilang panitia ini saya mau ngomong serius ini. Saya tadi kan capek, saya pulang ke Jombang dari Surabaya, saya nemu pistol. Ini kan bahaya ini. Tapi ini gimana baiknya? Pistol ini saya apakan? Loh, yuk pistolnya. Saya ini tolong dicari dulu, saya apakan ini? Apa saya serahkan polisi, tentara, atau tolong diantar saya nggak mau bawa pistol kemana-mana. Wah, akhirnya mereka rapat Mas, panitia, terus takonang kodim, takonang Kapolres segala macam. Wah, pokoknya sampai sore mereka belum bisa jawab. Menjelang maghrib mereka datang. Cak, ini sudah kita cari jalan. Pokoknya nanti petugas-petugas itu akan rombongan ke sini untuk ngambil pistolnya. Dit ya, tenan ya. Gue gelem tak kandhani pistole. Ini ojo rame-rame ya. Ojo sapa ngerti ya. Terus tasku tak jupuk ning jero tas ngene iki. Ada perang sih, ada perang. Terus tak jupuk ngene. Aku ngambal pistol cilik ning ngene. Nganggo pulpen iki lho. Iki pistol bajingan asu. Seneng aku urip ora duwe ngono-ngono gak ngopo kowe iki ya. Kono do ngapusi wong kono. Oke, jadi fatwa saya terakhir, kalau ini boleh disebut fatwa ya, anjuran untuk anak-anakku ya. Anda akan menghadapi dunia yang sangat serius di mana Indonesia akan ikut moncer. Pertanian akan maju tapi bukan milik petani. Petaninya tidak ada yang petani tapi buruh tani. Pemiliknya adalah konglomerat. Semua gedung yang tinggi hanya 1-5% yang bukan milik asing. Semua mesin materialisme, mesin kapitalisme, semua milik mereka. Sekarang teman-teman sekalian, Anda mau apa? Mau bunuh mereka? Mau berontak? Kalau sekarang saya mengajak Anda memberontak, harap tahu dua hal. Satu, kalau kita sekarang melakukan perombakan besar-besaran ke Indonesia seperti 1998 ya, sekarang yang terjadi adalah perang horizontal. Rakyat akan bentur sendiri antara kelompok A dengan kelompok B di kalangan umat Islam sendiri, betul enggak? Nah, jadi tidak mungkin saya lakukan itu. Nomor 2, andaikan saya melakukan perombakan atas Indonesia, aku orang ngejak kowe wis angel-angel maknyahan tetap melarat ke ngene, mosok tajak revolusi. Nek jen aku arep ngono kuwi, aku nek di perintah karo Allah tak tandangane dhewe. 98 aku tandang dhewe. Aku ngunggahke Gus Dur dhewe. Dengan memastikan kemenangan Gus Dur karena dipilih oleh P3 dan Golkar, dan saya yang menempuh langsung ke Akbar Tanjung maupun ke Hamzah Has pada waktu itu, dan seterusnya. Bahkan saya juga evakuasi Gus Dur begitu dipecat oleh Pak Amin Rais, Pak Amin Rois. Gus Dur nyebutnya Rois, dan seterusnya lah. Artinya saya tidak melihat bahwa saya perlu membawa Anda untuk perjuangan dunia.
Ngopo Indonesia tidak diurus nganggo wong akeh kaya ngono? Ngopo cukup aku nang Jakarta, tak suntik gulune, tak untir set wis tadi. Kalau Allah mengizinkan, syukur Allah memerintahkan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan lakukan apapun. Yang saya lakukan adalah menyampaikan cahaya Allah kepada anak-anakku yang semakin hari semakin banyak, yang umurnya antara 20 tahun sampai paling banyak, paling tinggi 40 tahun, yang akan menjadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Gue engko dadi pemimpin kabeh. Ning pesanku, Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu. Wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Gue kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman berarti ya, kamu harus bisa menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Gitu loh deh. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional. Diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Itu beriman. Jadi berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, gue isi taklid, isi jare kae, gue orang duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka sekarang anak-anakku sekalian, kamu cari dirimu itu siapa? Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa? Caranya gimana? Lah kamu senengnya apa? Lah kamu bakatmu apa? Gitu loh. Kalau Anda mengandalkan sekolah dan kurikulum, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Kurikulum itu podo, kabeh diperlakukan sebagai kambing, padahal ono kijang, ono sapi, ono ayo kambing ki wedhus. Padahal ada kambing, ada wedhus, ono kowe ya. Maksud saya, mencari dirimu sendiri itu maknanya jangan muluk-muluk. Kamu punya kecenderungan apa? Mulai dilihat sekarang kamu itu. Kamu, wah aku seneng ya karo kopi iki, tak dodolan aku tak gawe warkop wae. Wah aku seneng iki nandur-nandur, tak jajal, tak jadi cilik-cilikan jadi petani organik misalnya. Aku seneng ya IT iki. Ya, pokoknya terserah Anda itu kecenderungannya apa, itu namanya fadhilah. Faddalallahu ba'dan ala ba'din. Temukan dirimu yang Allah konsep. Kalau di sekolah kan, sekolah tidak peduli sama Allah dulu kasih apa kepadamu. Kan begitu. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia, karena bahagia itu hanya dengan Allah. Jadi kamu mosok kon dosen tapi ngersulo. Aja ngersulo. Kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam pekerjaanmu sebagai dosen. Kan begitu. Kamu jangan ngersulo. Kowe ngojek ning karo grundel benasu ngojek aku aduh. Teman-teman sekalian, kemarin saya diceritai oleh Sabrang, di Jepang itu ada orang yang 40 tahun lebih itu dia kerjaannya melipat-lipat kertas origami itu loh. Gawe manuk, gawe perahu, gawe apa loh. Dadi petang ngono terus deh. Kan iki ngopo to iki? Bendino ngelipat kertas apa to gunanya apa gitu ya. Anda tidak tahu itu thariqat, itu ketekunan. Lakukan saja apa yang Allah fima atakallah, yang Allah kasih kepadamu itu lakukan dengan istiqomah, sungguh-sungguh, tekun total sampai kamu jadi ahli yang kamu lakukan itu. Nek kue dodolan soto, kue ahli soto. Nanti ketika Indonesia menjadi negara dunia ke-1, kamu adalah pakar. Kamu direktur atas hidupmu sendiri. Kamu dibutuhkan oleh konglomerat-konglomerat. Bahkan kamu akan jadi konglomerat. Dan tidak apa-apa menjadi konglomerat asal kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam konglomerasi yang kamu jalan. Gitu loh, Dek. Temukan sekarang bakatmu apa.
Saya ini tidak masuk rak buku di Gramedia. Bukuku ekonomi ra cocok, sosial ra cocok, budaya ra cocok, agama ra cocok, ora ono. Akhire kudu gawe lemari dhewe ya ra. Aku parpol ra cocok, ormas ra cocok, kiai ra cocok, kabeh ra cocok, akhirnya aku gawe kursi dhewe. Dan saya bersyukur karena saya sejak kecil menciptakan kursi saya sendiri. Nyun sewu ya, saya menyembunyikan nasab saya karena saya tidak mau dipuji orang hanya karena saya punya nasab. Sementara kebanyakan tokoh-tokoh Indonesia menikmati nasabnya. Lahir procot, iki sebutune mbah iki, ngono ta? Gampang dadi ketua iki, gampang dadi kok mergo pancen putune mbah iki kan ngono. Aku ora duwe kursi. Dan seandainya ada, aku sembunyikan di belakang punggungku. Aku ingin menjadi fungsi, bukan menjadi siapa diriku. Gitu loh, Dek. Nah, teman-teman sekalian, temukan dirimu. Temukan bakatmu dan kerjakan. Masa 5-10 tahun kamu tidak jadi pakar? Jadi misalnya Pak Ilyas, sampai dia ngerti betul dunia dosen dengan segala dimensinya. Psikologi ini mahasiswa, latar belakang ekonominya mahasiswa, budayanya mahasiswa, kampus kipiye, semua dia tahu persis. Sehingga seperti origami tadi, sekarang si bapak yang si mbah yang penggawean melipet-lipet itu digoleki NASA karena mereka ingin bikin satelit yang efisien, yang bisa menyerap energi dari matahari tapi tidak terlalu gedabiah. Jadi harus ada lipatan-lipatan tertentu yang efisien, yang logamnya tidak terlalu berat sehingga lebih awet di angkasa. Dan itu yang bisa menguasai itu hanya seorang ahli origami. Jadi gue saiki opo tentok ke awakmu, mumpung gue nom, dan tekuni sampai habis. Iki tenan lah aku iki apa? Saya tidak menekuni bidang apa-apa karena saya bukan bidang. Saya bukan kamar. Saya bukan perabot. Aku ini ruang. Aku ini menampung semua perabot. Aku terdiri dari kamar-kamar yang bermacam-macam. Kamu jangan memasukkan aku ke dalam kamar, karena kamar itu sempit bagiku dan tidak cukup, akan pecah itu kamar untukku. Menurut enak Arab penyair ya. Ya. Maka saya tidak membutuhkan dunia ini. Karena aku disuruh menolong kalau ada yang darurat di dunia ini. Masa saya butuh dunia? Saya butuhnya Allah. Bahwa Allah kemudian menyayangi sangat dengan mencuelkan dunia untuk saya, itu Allah kasih, bukan karena saya mencarinya. Dari soal istri sampai soal harta sampai soal ma'iyah, saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah merebut dan saya tidak pernah bercita-cita. Orang tahu kok, wah tak rapi karo artis lah. Orang tahu. Pokoknya dilalah acara bareng karo Kiai Kanjeng ning Senayan, buka bareng tak lamar ngono wae. Atine pengen ngelamar tak lamar. Nesu to. Ora tau ketemu lagi pisan ngelamar nesu. Nah, menurut gayanya nasib dari Allah. Nek cah wedok nesu ning ati tingkat kene berarti arep dadi. Jadi nek ana cah wedok benci nang kowe, berarti nanti kalau dia mencintaimu dia akan luar biasa cintanya. Semakin dia benci kepadamu, semakin tinggi energi cintanya untukmu. Oh no. Kecuali yang tidak. Ini yang terakhir jelas ya Mas ya. Mulai besok pagi tekuni kerjaanmu, tekuni sampai kamu jadi ahli, kamu jadi pakar, kamu menguasai betul bidangmu. 10 tahun lagi kamu kata orang Madura gini, kata orang Madura, loh saya tidak mau ngelamar-ngelamar pekerjaan, saya tidak mau jadi karyawan, kata orang Madura. Meskipun saya cuma bikin beting itu beting, saya cuma punya pabrik beting, tapi saya direkturnya. Saya tidak mau jadi pegawai beting, saya direkturnya. Nah orang Madura itu konglomerat Mas. Yang namanya Haji Lutfi, ya, Lutfi ya, nggak bisa baca Mas, tapi gue ora karuan, oke, wis, ora iso maca Mas,
Itu karena dia tekun bener. Saya ketemu di suatu seminar seks. Dia datang. Seminar seks biasanya kan bagaimana meningkatkan daya seks. Aduh, ini terbalik ini temanya ini. Terbalik gimana Pak Haji? Saya kesini ini untuk supaya saya itu jangan terlalu tinggi saya ini seksnya. Kasihan istri saya itu. Masa saya harus cari yang umur 18 tahun terus? Kan kalau sudah umur 30 tidak kuat dia sama saya. Jadi gimana cara menurunkan seks saya ini kan? Itu deh, coba Madura gue. Dan seneng aku orang Madura gitu. Jadi teman sekalian ya, jadi ahli ya, jadi ahli. Aku kira tahu tanggung-tanggung loh, ngelakoni apa wae tenanan. Tenanan itu tidak hanya sekarang. Tenanan itu diuji oleh waktu selamanya. Kita tidak tahu masa depan sama sekali. Kita tidak tahu akan meninggal umur berapa. Kita tidak tahu Israel akan datang ketika kita berusia berapa. Pokoknya kita lakukan terus. Nek corone wong main remi di Jawa Timur, pokok iki kartu iki nek tak tokno badi arek iku. Gepeng kaya ilir gak tak tokno kartu iki. Nek saiki gampang kompromi to, Mas. Gampang kompromi. Kemarin PDIP, terus mencalonkan diri PKB, terus mari ngono ganti meneh Nasdem, kan gitu. Pokoknya apa yang dia badi. Karena dia tidak punya dirinya sendiri, dia tidak punya keistimewaan, dia tidak punya fadilah yang dikasih Allah kepada dia. Nah, temukan fadilah dari Allah kepada masing-masing, maka kamu sudah dijamin oleh Allah bahwa akan aku lebihkan kebunmu asal engkau mencari aku dalam hidupmu. Ini ya, tepuk tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah ada kiai mengatakan tepuk tangan untuk Allah? Belum pernah ya? Kira-kira menurut fikih bagaimana? Allah tidak akan terpengaruh oleh tepuk tangan. Tepuk tangan tidak menentukan baik atau buruk. Yang menentukan adalah niatmu apa. Anda bersyukur, ya toh? Tepuk tangan untuk bersyukur toh, seneng toh, yo top gitu kan. Loh, Mas, orang itu sering karena berpikirnya materialis dan keduniaan, yang dilihat itu barangnya, ucapannya, bukan muatannya. Gitu loh, Mas. Orang tuh saking, wah, jos, Allah ki jos tenan. Isa bangun itu, Mas. Wah, top tenan Allah ki, kan gitu. Boleh enggak itu? Kalau menurut tadi itu protokoler enggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat nih orang lega tau nek gue wong Semarang. Allah iki jos ndak. Teman kita Mas Hamim Ahmad dari Gresik, adiknya disunat. Sunat iki lak macam-macam reaksine cah cilik. Ana sing aduh, ngono kan. Iki adikne Hamim. Hamime ya kurang ajar kaya ngono kae. Disunat ya. Gusti Allah matane. Ana gue ngono. Biar Gusti Allah di mata-matakno lho. Menurut Anda Allah marah enggak? Marah enggak? Lah anak cilik kok. Anak kecil kok. Cok. Gusti Allah matane loro. Aku seneng banget ya. Allah, Masya Allah, indahnya kehidupan. Anda baru bisa menemukan indahnya dunia kalau engkau bertujuan akhirat. Betul enggak? Kalau tujuanmu dunia menjadi remeh, tidak bisa kamu nikmati. Tapi kalau engkau menemukan betapa indahnya ciptaan Allah ini, dunia menjadi indah dan tidak tergantung jumlahnya. Kamu punya uang 50.000 indah, punya uang 1 juta indah, punya uang 10.000 indah. Kalau kamu melihat Allah dan menentukan Allah dan akhirat sebagai tujuan hidupmu. Ini ya, saya
kembalikan kepada sekarang beliau nambahinnya soal kebun tadi Ustaz. Betul. Monggo Ustaz. Yang kebun tadi. Aduh ini gimana? Saya nggak bisa meledak-ledak seperti beliau, apalagi meledek. Saya hanya membacakan aja apa yang tadi sudah dibacakan Kiai Zamin. Itu ada ayat lain di surat Hud itu memang mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka itu balasan mereka di dunia dengan sempurna, dan Allah tidak akan membuat mereka itu di dunia sama sekali itu rugi. Jadi saya kira hampir sama ya di surat Hud itu. Tadi kan saya hanya kira-kira saja Pak Aima. Jadi kalau Allah Subhanahu, kalau kita ini memang niatnya untuk dunia, sama sekali Allah tidak akan mengurangi. Ya, jadi jenengan kok ora usah salat ning kok apa namanya memang ahli, ya enggak jadi gitu. Salat terus orang ahli ya kentir, ya kiri gitu. Jadi artinya salat itu tidak menentukan menjadi orang jadi sugih. Ya, tapi kalau keahlian kreatif walaupun nggak sholat, kalau tujuannya untuk dunia, ya Allah akan kasihkan semuanya. Cuma kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan adalah ulaikal ladzina laisa lahumul akhirah illan nar. Dia tidak akan dapat apapun sedikit pun di akhirat itu kecuali neraka. Wa habitu ma sana'u fiha wa batulu ma kanu ya'malun. Saya kira itu sekedar membacakan, selanjutnya tafsir dan penjelasannya adalah Kiai Muzamil dan Mbah Nun. Tafadhol. Oke. Terima kasih Pak Nur dan ini sesi tanya jawab setelah Mbah Nun dan Kiai Muzamil, Pak Fauzan menjelaskan beberapa hal. Saya buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Silakan maju ke depan. Monggo yang bertanya. Ini ada nih Kang. Sini we Mas, rasa rono. 1 rasa melayu. 2 3. Oke, yang dari belakang ya. Sekarang wah. Lo diriwangi parah dengan Mas Rono. Silakan Mas, sini Mas. Mas Nur, biasanya kalau cari orang yang bertanya susah hari ini. MC isin bener iki. Ini 1, 2, 3 ya. Oke. Ya wes. Untuk yang pertama yang paling susah, monggo Mas. Susah dari sini maksudnya. Usahanya. Jadi kiri lagi. Mas dikasihkan mic Mas. Oke. Oh sono kepeane ya. Oke, nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Data dari Semarang. Gini Banu, saya mau menanyakan yang tadi mengenai Semarang Jakarta itu. Kan dari Semarang Jakarta itu jalannya, terus ada kendaraannya berupa agama, terus ada petanya juga. Nah sekarang kita juga membutuhkan guide atau pembimbingnya. Nah yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah di setiap zaman ada guru sempurna atau takmil mursyid, dan bagaimana cara kita mengenali bahwa guru sempurna itu adalah benar-benar takmil mursyid yang sejati. Di zaman ketika Nabi Muhammad masih hidup secara jasad, itu zaman itu memang benar-benar membutuhkan Nabi Muhammad secara hidup, secara jasad. Nah di zaman ini kita lebih membutuhkan, saat-saat ini kita memang lebih membutuhkan. Nah untuk ajarannya memang ada, nah kita butuh pembimbing yang menyampaikan ajaran tersebut. Lalu yang kedua, saya ini mengetahui ada seorang guru rohani yang membimbing untuk ke dalam
di dalam ajaran itu mengajarkan tidak membunuh hewan. Nah, berkaitan dengan Idul Adha. Saya ingin mempertanyakan mengenai hakikatnya, bagaimana kita ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita membunuh ciptaannya. Bagaimana hakikat dari Idul Adha itu? Yang terjadi sekarang justru manusia-manusia yang berkorban mengorbankan hewan itu justru jatuhnya ke nafsu lawamah, seperti mengumbar makan sepuas-puasnya seperti itu. Terus yang ketiga, iki takonmu akeh mentol ya. 3 pertanyaan saja cukup saya kira. Menurut Mbak Nun itu esensi haji menurut pandangan Mbak Nun itu seperti apa? Karena yang terjadi sekarang lebih seperti piknik. Itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Data. Ada 3 pertanyaan ya. Oke. Yang kedua, Mas, monggo. Sini Mas. Nanti saya kumpulkan dulu pertanyaannya. Nah, sebelum dijawab nanti selingan dari Undip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni, asal Surabaya. Dengan berkaitan dengan tema ini, saya coba melihat kata Mbak Nun, melihat ke dalam sebagai cermin. Yang saya lihat ke dalam berkaitan dengan tujuan dunia dan akhirat. Tadi sempat sudah terjawab dengan penjelasan Pak Muzammil bahwa sebenarnya bukan ada perbedaan antara tujuan dunia dan akhirat, bahwa tujuan dunia dan akhirat itu bisa diselaraskan. Jadi saya teringat, saya pernah dengar hadis dari Rasulullah SAW, bunyinya seperti ini: "I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadah, wa'mal li akhiratika tamutu goda." Jadi bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu bahwa engkau akan masih mati besok pagi. Jadi tadi saya berpikir bahwa apakah tujuan dunia dan akhirat ini berbeda, dan saya mungkin butuh penjelasan seperti apa hakikatnya mengenai hadis ini tentang tujuan dunia dan akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asad Nasiruddin dari Magelang. Sebelum saya memulai bertanya, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Mbah Nun yang tadi 3, yang tujuan hidup, terus apa di sekeliling kita gimana, terus yang terakhir apa? Iki takon menjawab malah bingungi. Sing pertama tuh, jalannya, yang ketiga jalannya menempuhnya gimana. Yang pertama mungkin analisis saya, yang pertama tujuan hidup saya mungkin bertauhid atau melembutkan pelarutan gumpalan atau identitas diri ke dalam dikembalikan kepada Allah. Kalau yang kedua, yang di sekeliling saya, masyarakatnya, mungkin saya mengamatinya orang berani mati tapi tidak berani hidup. Maksudnya tidak percaya kalau bahwa Allah itu tanggung jawab kepada dia. Mungkin cara saya untuk menumbuh bertauhid mungkin dengan saling mengasihi sesamanya. Dan yang ingin saya tanyakan kepada Mbah Nun dan Pak Muzammil, mungkin kan tadi Pak Muzammil berkata tentang dunia, akhirat dan segala macam. Mungkin kalau pandangan saya ada 3 pandangan, tapi umumnya 2.
ada orang yang menduniakan akhirat, yang kedua mengakhiratkan dunia, dan mungkin yang ketiga itu agak jarang dipakai, yang mendunia akhiratkan kehidupan. Itu yang jarang orang memakai kayak gitu. Dan yang ingin saya tanyakan sama Mbah Nun, seringkali syariat itu dipahami secara aturan bukan secara ilmu. Seperti puasa, yang ingin saya tanyakan, kenapa saat puasa itu saat jam 5 misalnya menjelang mau buka itu kita udah menyiapkan makanan, beli makan gini banyak, tapi di saat udah tiba saatnya maghrib kita cuma minum 1 teguk aja kok udah kenyang. Itu sebenarnya ada ilmu apa di balik kandungan itu? Matur suwun, Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang soal apa tadi Pak Muzamil, yang soal mursyid Pak Muzamil yang insyaallah akan menjawab. Terima kasih. Ya. Saudara mursyid gitu ya. Bagaimana orang, nah ini masalah problem mursyid ini. Ya. Jadi gini loh, sama dengan sampean kuliah gitu ya, bikin skripsi. Itu kan harus ada pembimbing ya. Nah pembimbingnya itu, mursyid itu pembimbing, sama dengan pembimbing. Jadi Pak Ilyas ini mursyid di kampus karena dia membimbing mahasiswanya untuk bisa bikin skripsi yang benar dan bermutu gitu ya. Begitu. Bermutu, harus bermutu. Nah, maka syarat seorang mursyid itu kalau dia mau jadi pembimbing sampai ke Jakarta, yang paling penting dia itu sudah pernah ke Jakarta. Karena kalau ini saya di Semarang saja gak pernah ke Jakarta, saya menjadi guide-nya sampai untuk ke Jakarta, ini saya akan sama dengan ngapusi. Dan dilalahnya di dunia sekarang ini banyak ini Mas Albert boleh masalah mursyid ini. Jadi ada yang diharuskan betul ada mursyid. Sementara ini orang yang mau dimursidi ini sebagian besar tidak tahu syarat-syaratnya mursyid, sehingga dia tidak punya pengetahuan apakah mursyidnya ini betul-betul pernah ke Jakarta atau tidak. Ini masalah, sehingga bisa mencari pembimbing yang salah. Orang yang tidak kita ketahui apa betul ke Jakarta kita jadikan mursyid. Dan kenapa kita memang banyak tidak tahu. Oleh karena itu, nah itu ya. Oleh karena itu, ya kalau menurut saya zaman sekarang kita lebih baik belajar dan belajar. Dan kepada siapapun jangan sampai bertaklid buta. Kenapa? Karena kita khawatir orang yang kita sangka mursyid ke Jakarta tadi, yang kita posisikan sebagai mursyid ke Jakarta, dia belum pernah ke Jakarta. Sama dengan tadi saya mau melayat ke rumahnya Pak Is. Saya kan belum pernah ke rumahnya Pak Is. Saya mau melayat. Di tengah jalan saya ketemu ada anak. Mau kemana Pak? Mau temannya Pak? Oh, ikut saya Pak. Nah itu. Saya ikuti dari belakang. Nah ternyata sampai di jalan anak ini kesasar. Loh, piye gitu saya. Jadi dia dengan apa? Dengan percaya diri. Nah, ya saya bilang ya naik motor depan saya tak ikuti gitu. Setelah sampai di jalan ternyata dia turun tanya sama orang. Loh, ini bagaimana? Katanya tahu kok masih tanya sama orang. Akhirnya saya sampai di rumahnya Pak Is itu sudah disolatkan, sudah berangkat ke kuburan. Gara-gara saya ketemu di tengah jalan sama mursyid yang salah tadi. Ya itu salahnya saya juga, wong saya gak bertanya sampai tahu apa enggak, tak gitu kan sama saya. Dan tidak saya minta bukti kalau dia tahu. Ya akhirnya ya hanya mumpung-mumpung itu tadi. Nah sekarang itu musim seperti itu. Ya. Jadi mursyid itu gak usah terlalu apa ya. Rasulullah sendiri bersabda gitu ya. Jadi kalau kamu ragu tentang suatu, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Dan hati itu tidak pernah dusta. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak pernah dusta terhadap apa yang dia lihat. Karena zaman sekarang ini banyak mursyid-mursyid yang menurut pengamatan saya itu belum mursyid. Dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya saya tidak usah cerita. Kalau saya ceritakan saya bongkar tharikat di Indonesia sampean, wah ini sedang rusak.
gitu ya. Saya punya pengalaman yang banyak tentang dunia itu, gitu ya. Betul, punya pengalaman yang banyak. Wong pernah di Yogyakarta itu ada pengurus thariqah tandingan kok. Piye kalau thariqah itu ada pengurus tandingan? Wong thariqah ini kan tidak boleh mengejar dunia. Nah kalau mengejar untuk jadi pimpinan thariqah, ini kan sudah mengejar kedudukan, gitu ya. Tandingan pernah terjadi di Yogyakarta. Nah ujung-ujungnya, nah itu, apalagi ini sudah hampir pemilu. Jadi posisi sebagai mursyid, sebagai pengurus sebuah thariqah itu penting sekali, gitu loh ya. Karena bisa jadi broker, paham? Karena para calon itu tidak perlu ketemu jemaah, cukup ketemu sama mursyid yang garis miring broker itu nanti. Tolong itu hati-hati dalam hal ini ya. Hati-hati apalagi urusan itu. Jadi sampai hati-hati, jangan kok gampang memursyidkan orang. Nah daripada sampean repot, yuk ikut Allah, ikut Rasulullah. Gitu ya. Itu saja. Nah, itu yang masalah ini. Yang kedua saya hanya mau jawab itu. Ya. Pertama, itu bukan hadis. Ya. Jadi kata-kata i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, itu bukan hadis. Ya. Bukan hadis. Tolong itu dia no. Dan secara apa ini? Prinsip itu tidak benar. Itu ya. Itu harus kita tolak. Carilah dunia seakan-akan kamu mati tidak akan hidup selamanya. Piye iki? Loh ya kan? Ya tidak gitu dong. Jangan dipecah belah kayak itu. Ini dunia, ini akhirat itu tidak seperti itu. Ya apa enggak? Itu kan, itu kata-kata itu saya kira dilahirkan oleh sebuah rejim pada masa tertentu, di mana rejim ini ingin memakai ini loh akhirat, ini dunia, ingin memecah belah antara dunia dan akhirat untuk kepentingan kekuasaan. Dan itu bukan hadis, ya. Itu bukan hadis. Dunia dan akhirat itu tidak bisa dipecah belah seperti itu. Sama dengan begini, sampai doa yang umum itu loh. Orang kan maaf, saya punya pemahaman berbeda. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu artinya bagaimana? Coba. Tolong diartikan yang benar. Sama dengan tadi wabtaghi fima ataqal darul akhirat itu, orang-orang banyak mengartikan carilah dengan apa? Kan dengan, bukan dalam apa. Ya apa enggak? Nah sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu banyak yang menurut saya ini dianukan sedikit, dibelokkan sedikit. Coba, Rabbana wahai Tuhan kami, atina berikan kepada kami fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan. Itu kan terus orang ketika melihat itu orientasinya fid dunya hasanah itu uang, kekayaan, jabatan, gitu ya. Ya apa enggak? Istri bagi laki-laki, suami bagi perempuan, dan seterusnya. Iya kan? Maka kalau Pak Ilyas ini besok kepilih jadi bupati misalnya Semarang, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Ya kan? Maka orang datang, wah sampean sudah dapat fid dunya hasanah. Gitu ya. Tinggal fil akhirati hasanahnya. Nah kan gitu jadinya. Jadi orang kan mau memecah belah seperti itu. Jadi tadi itu dianggap fid dunya hasanah. Padahal yang benar kan tidak seperti itu. Jabatan itu, Pak Ilyas, bisa fid dunya hasanah, bisa tidak. Ya apa enggak? Hasanah itu kan kebaikan. Jabatan bupatinya Pak Ilyas itu disebut kebaikan di dunia. Itu kalau membawa kebaikan di akhirat. Kalau bukan, ini azab di dunia, musibah di dunia, keburukan di dunia. Orang kan enggak azab. Pokoknya kalau orang dapat uang, ini fid dunya hasanah ini. Belum tentu. Uang itu bisa kebaikan di dunia, bisa keburukan di dunia. Dan kalau kebaikan dunia
pasti kebaikan di akhirat. Gak mungkin gak membawa kebaikan di akhirat. Karena kalau tidak membawa kebaikan di akhirat, itu bukan fitunya hasanah namanya, Rek. Itu sayyi'ah fitunya, keburukan di, paham nggak? Nggak paham ya sama Sultan nggak ini? Apa? Jangan dipilah-pilah, Pak. Paham nggak ya? Orang kan pandangan kalau dapat uang ini fit dunya, itu nggak benar. Uang itu ada dua kemungkinan. Hasanah itu kebaikan, bukan kenikmatan loh. Baik itu nilai, bukan barang, bukan materi. Hasanah itu artinya kebaikan. Baik itu apa? Nilai. Barang yang sama bisa punya nilai baik, bisa punya nilai buruk. Sampai punya bojo ayu, oh ini bentuknya hasanah, belum tentu. Jangan kayak orang Madura. Lihat ya, orang Madura punya istri dua, terus kedua-duanya dibawa naik haji. Selama di Mekah itu kan selalu doanya tawab, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu terus. Nah satu istrinya ya, yang tua namanya Fatimah, yang muda namanya Hasanah. Jika setiap doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa tawab itu, lama-lama yang tua marah, nggak sabar. Mas apa? Katanya sampean mau adil. Iya. Kenapa yang disebut-sebut kok istri yang muda terus? Mana? Lo doanya kok hasanah terus? Saya kok gak disebut-sebut? Karena saya sudah tua ya. Gitu. Akhirnya orang Madura pintar ya, sudah kalau begitu. Mari berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Nah sudah. Tapi itu ya. Enggak, sebarang hasanah ini kan nilai. Hasanah itu nih bukan barang. Orang kan menyebut kalau dapat sesuatu di dunia itu fitunya hasanah. Itu ada dua kemungkinan. Ya jabatan, ya uang, ya apapun, ya lulus sekolah sampai, ya titel, ya menjadi dosen, ya menjadi gubernur, jadi presiden. Bisa fitunya hasanah, bisa fitunya sayyi'ah, tergantung. Dan ini tidak bisa dipilah. Kalau hasanah fid dunya pasti membawa hasanah fil akhirah. Ya apa enggak? Jabatan yang baik di dunia mesti akan membawa kebahagiaan di akhirat. Kalau jabatan itu tidak membawa keselamatan di akhirat, berarti ini fid dunya sayyi'ah, keburukan di dunia. Nah, gitu loh. Tidak bisa dipisah seperti itu. Itu ya. Bisa dipahami enggak ini kira-kira? Sampean punya motor baru. Ini bisa fid dunya hasanah, bisa fid dunya sayyi'ah. Gitu ya. Tergantung dengan motornya sampean ini lebih banyak kemana. Gara-gara punya motor, nah itu loh, terus sombong, terus suka gonceng, ya yang tidak halal lah. Diajak, wah macam-macam lah. Nah ini bukan fid dunya hasanah meskipun motor, tapi barang yang sama dipegang Pak Ilyas. Nah itu ya, Jawa ngajar ke kampus, bukan karena apa-apa tapi ikhlas gitu ya, karena amanah di Allah. Nah kan jadi fid dunya hasanah gitu. Jangan dipilah-pilah. Jadi kata-kata itu satu bukan hadis, yang kedua secara makna. Kalau saya menolak dengan itu, karena dia membelah antara dunia dan akhirat. Pada dunia dan akhirat bukan pada materinya, itu ya, bukan pada materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia saking merasa menang sendiri sampai Tuhan diusir dari kesadaran dirinya. Bahkan pada era sekarang ini, ideologi yang berlangsung adalah merebut Tuhan dari kesadaran manusia, menyingkirkan manusia dari kesadaran bertuhan. Pada posisi tidak tahu bahwa tidak tahu, tentu ideologi sekuler yang sedang Mbah Nun sampaikan, yang membuang jauh Tuhan dari kesadaran diri, tentu sedang baik-baik saja.
tidak tampak ada suatu masalah yang serius tentang cara kami menjalani kehidupan sebelum kenal Ma'iyah. Tercermin sekuler karena menghilangkan ruh bertuhan dan dari kesadaran kita. Namun, semenjak kami mendengar kalimat itu, dan akhir-akhir ini Mbah Nun getol menyampaikan bahwa celakanya peradaban modern ini karena cara hidup sekuler. Salah satu contohnya, menganggap dunia berada di kutub berseberang dari akhirat. Begitu juga dengan kami, menganggap bahwa kalau sudah sholat sudah saya anggap selamat hidup kami. Tapi memang terasa cara kami melakukan sholat antara hanya sekedar sholat dengan menghadirkan kesadaran Tuhan terasa beda. Bagaikan badan tanpa nyawa kalau melakukan sholat tanpa kesadaran bertuhan. Sedangkan kalau melakukan sholat dibarengi kesadaran bertuhan, sholat akan terasa nikmat. Kita seakan bisa merasakan setiap gerakan sholat. Ada yang bergetar dan mengalir di antara tangan dan tubuh dari kepala sampai kaki. Kami sangat bersyukur oleh Allah dipertemukan dengan Mbah Nun, sang penghulu perjodohan perjalanan hidup kami terutama. Sebab Mbah Nun telah menjodohkan dunia dengan akhirat, hakikat sampai makrifat hidup kami. Seperti yang kami ceritakan sebelumnya mengenai sholat. Selain itu, secara luas pada wilayah jamaah Ma'iyah dan masyarakat Indonesia, Mbah Nun menjodohkan akademis dengan agama, mengajak untuk berpijak pada kedaulatan berpikir, benar menurut diri sendiri, benar menurut orang banyak, dan benar menurut Allah. Mbah Nun meneruskan bahwa kita seharusnya tidak berhenti pada benar tetapi harus baik dan indah. Kita melakukan hal benar menurut Allah dengan cara baik, yakni sinau bareng supaya indah bisa diterima orang banyak dan dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Perjodohan antara ayat tekstual juga kami rasakan manfaatnya ketika Mbah Nun sambungkan dengan konteks kehidupan. Mbah Nun pernah menceritakan perihal Majma'al Bahrain pada salah satu acara silaturahmi simpul Ma'iyah di Jawa Timur. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan." Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan tersebut mengambil jalannya ke laut tersebut. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-61. Mbah Nun mengatakan pada ayat yang menceritakan tentang Majma'al Bahrain, pertemuan dua air laut yang dalam. Al-Quran dikisahkan ketika Nabi Musa bersama muridnya membawa bekal makanan berupa ikan untuk mencari Nabi Khidir. Karena tertidur, wadah bekal berisi ikan itu tercebur ke pertemuan dua air laut tersebut. Ternyata ikan itu hidup. Kebenaran Allah atas ayat tersebut oleh Mbah Nun disambungkan dengan cara baik. Dikontekstualkan dengan kehidupan sehari-hari bahwa menurut Mbah Nun mentadaburi kisah Nabi Musa, ikan dan dua air laut tersebut, ketika kita merasa dihimpit dua masalah, jangan merasa kita yang paling susah hidupnya. Justru karena itu Allah sedang menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Mbah Nun yang menjodohkan kita dengan nubuah dari Allah, dengan terus-menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad, serta meniru akhlak dan perilaku Nabi Muhammad sebisanya sesuai kemampuan kita.
Misalnya, Mbah Nun mengajak kita untuk tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan golongan, partai, ras, suku, agama yang kita pandang ketulusan hati, kesungguhan sinau, dan kebaikan orang lain yang mau duduk bersama kita. Mendiskusikan segala hal yang menjadi permasalahan kita untuk menemukan solusi bersama dalam setiap sinau bareng. Mbah Nun yang memperjodohkan manusia yang berkonsentrasi seni, kesehatan, musik, bekerja, ibadah, akademis untuk diajak duduk bersama dalam kebersamaan belajar hidup sebagai manusia. Dari pementasan teater, musik, puisi, Kiai Kanjeng menulis puisi dari karya berjudul M, Frustasi dan Sajak-sajak Cinta tahun 1975 sampai karya karikatur cinta tahun 2005. Menulis esai dari karya berjudul Indonesia Bagian dari Desa Saya tahun 1980 sampai lockdown 309 tahun 2020. Serta lahirnya Simpul Kenduri Cinta, Mocopat Syafaat, Gambang Syafaat, Bang-Bang Wetan, dan berbagai simpul lain yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, Asia, dan Eropa. Semua jemaah ma'iyah sebagai anak cucu oleh Mbah Nun diajak belajar bersama, berwirid, bersolawat, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, serta menyadarkan kelemahan kita sebagai hamba Tuhan. Selain itu, Mbah Nun juga melahirkan berbagai pementasan drama teater, salah satunya yang fenomenal adalah pementasan Lautan Jilbab yang manfaatnya bisa kita rasakan. Banyak para perempuan sekarang memakai jilbab. Melalui gamelan Kiai Kanjeng, Mbah Nun juga sedang memperluas cara berpikir, feel serta tes bermusik kita, sehingga tidak terkotak-kotak pada konsentrasi musik tertentu, tidak menerima yang selain itu. Justru melalui musik, Mbah Nun memperkenalkan kita pada berbagai hasanah musik dan kebudayaan dunia. Dari nomor lir sampai Fix You, Sholawat Badar, Ummi Kulsum, nomor lagu Kopi dari Suriname, dan berbagai hasanah musik lainnya berhasil Mbah Nun dan Kiai Kanjeng ramu untuk menjadi laboratorium sinau bareng kita menemukan dan mengembarai berbagai permasalahan hidup manusia. Pada konteks ayat 77 surat Al-Qasas, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Mbah Nun mengajak kita untuk sungguh-sungguh dan total terhadap apapun yang kita hadapi di setiap perjalanan hidup ini. Mbah Nun juga tidak pernah mengajak kita untuk makar, justru Mbah Nun mengajak kita untuk berdiri pada kuda-kuda ayat 8 surat Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, setidak setuju apapun kita terhadap segala aturan pemerintah, kita diajarkan untuk tetap adil. Keadilan sikap hidup kita terhadap apapun yang membuat dan mengandung potensi kebencian tersebut oleh Mbah Nun diterjemahkan dengan melakukan dan berbuat apapun yang penting outputnya bermanfaat bagi orang lain. Semua yang Mbah Nun perjuangkan dalam menjodohkan setiap perjalanan hidup manusia
itu untuk mengusahakan supaya kita utuh menjalani hidup sebagai manusia, hamba dan wakil Tuhan, serta supaya kita menjadi manusia yang bermartabat sebagai bangsa dan rakyat Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.